Di video kali ini, ILTP mau berbagi tutorial tentang cara menghemat baterai laptop atau baterai netbook agar tahan lama. Ikuti terus ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. Jadi saya mengalami sendiri ya mengenai baterai ini, tapi memang sudah sekitar 4 tahun ya baterai laptop saya ini, dan saya harus menggantinya dengan baterai yang baru ya. Ini baterainya baru ya, sekitar harganya sekitar 450 ribuan. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ingin hemat ya, setidaknya tahan sampai 5-6 tahun ya gitu ya. Jadi tidak ada salahnya bagaimana cara kita untuk menghemat baterainya. Nah, ada beberapa cara ya, setidaknya ada sekitar 9 yang saya kumpulkan dari berbagai sumber yang sudah saya baca, baik media internet, melalui artikel ataupun melalui YouTube langsung, yaitu dengan berbagai pengalaman-pengalaman. Jadi saya simpulkan ada sekitar 9 yang umum yang disampaikan tentang bagaimana cara menghemat sebuah baterai laptop. Nah, oke, langsung saja ya kawan-kawan. Cara yang pertama adalah mengaktifkan mode baterai saver ya. Kita aktifkan dulu ya. Caranya gampang ya. Pertama-tama kita klik di bagian switch aja. Kawan-kawan bisa pilih ya, bagian di sini bisa klik kanan ya, langsung ada pilihannya. Atau untuk lebih mudahnya mencari tempatnya atau titiknya, lokasinya, langsung di bagian switch ini, switch Windows. Kemudian ntar ya, kita geser dulu. Kemudian klikkan saja itu baterai ya, baterai, langsung ada muncul deh ya. Nah, kemudian pilih yang ini ya, turn battery saver on or off. Diklik aja langsung yang bagian ini ya, bagian ini dia akan langsung muncul ya. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah mengaktifkannya ya. Kalau nggak diaktifkan dia akan seperti ini, tidak ada checklistnya. Jadi kita aktifkan ya. Kemudian di bagian persentasenya saya memilih ini 20% ya, 20%. Kawan-kawan atur lah, tapi standarnya 20%. Nah, ini berguna agar ketika baterai kita 20% dia akan memberikan sebuah menyelamatkan lah gitulah istilahnya. Ada apa namanya, notifikasi ya kalau baterai itu harus dicas gitulah ya. Ini yang pertama ya, mengaktifkan baterai saver atau menghemat baterai. Kita aktifkan ya, penghemat baterai. Oke ya. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua adalah mengubah power plan ya. Mengubah power plan. Oke, klik saja di bagian search ya. Ketikkan saja power plan. Nah, ini dia. Pilih di bagian ini cost a power plan, atau bisa ini juga bisa, tapi inilah ya, cost a power plan. Kemudian sudah. Kemudian di bagian cost what the power button, ini diklik ya, di bagian sini diklik. Nah, kemudian di bagian change setting that are currently unavailable, ini ya, ini di apa ya, diklik aja sampai muncul seperti ini untuk memunculkan yang di bawah ini ya. Nah, ini pengaturannya seperti ini ya. Untuk yang bagian sleeve-nya di checklist saja, lock-nya di checklist, hibernate-nya ini dihilangkan. Kemudian yang bagian turn on fast start off itu yang direkomend dihilangkan. Ini fungsinya apa? Fungsinya kalau kita checklist seperti ini. Nah, checklist seperti ini, maka ketika PC kita, laptop kita start itu lebih cepat, tapi itu akan lebih memakan banyak baterai. Tapi ketika kita nonaktifkan, dia lama memang untuk startnya. Ketika kita shutdown baru kita hidupkan. Ini laptopnya kita shutdown kan, kemudian kita hidupkan kembali, memang dia lama dia, tapi ini tidak memakan banyak baterai. Kemudian ini juga mengatasi jika laptop kawan-kawan yang sudah di shutdown tiba-tiba baterainya itu tetap terkikis habis. Ini yang sudah pernah saya alami dan di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan ya tutorialnya. Ini caranya.
Nah, itu ya kawan-kawan, ini cara kedua untuk menghemat baterai. Oke ya. Jika sudah, silahkan di save change ya. Jika ini sudah dihilangkan ya tanda checklistnya, save change. Di save aja lah gitu intinya. Oke, cara yang kedua selesai. Cara yang ketiga adalah mengatur power dan sleep-nya. Power dan sleep-nya, tidurnya gitu lah ya. Nah, klik lagi di bagian search atau klikkan power dan sleep ya. Power. Nah, ini dia ya. Power and sleep setting ya, diklik. Nah, ini sudah saya buat ya. On battery power turn off after 3 menit. Untuk screennya, plug in-nya 5 menit, untuk sleep-nya 10 menit, untuk when plug-in-nya 15 menit. Ini yang direkomendasikan ya, yang saya ikuti yang direkomendasikan. Jadi kawan-kawan bisa atur ya, apakah 2 menit atau gimana. Ini dia untuk mengatasi menghemat baterai. Ini cara yang ketiga ya, bagian power dan sleep. Oke. Kemudian cara yang keempat, menurunkan brightness atau pencahayaan ya. Nah, ini mudah. Kalau di laptop saya biasanya saya mengklik Fn kemudian mengatur tombol brightness-nya yang sudah ada di keyboard ya. Atau kawan-kawan bisa menggunakan cara ini ya, klik search ya, search klik search, bagian search, kemudian klikkan di bagian edit power plan, edit power. Nih dia, klik saja, kemudian dia akan mengarah ke sini di bagian brightness-nya ini. Nah, ini brightness-nya sudah saya habiskan, artinya pencahayaannya betul-betul dasar banget. Nah, tidak terlalu terang ya. Ini akan menghemat baterai kita. Tanpa di charger, baterai kita bisa tahan. Oke, itu yang keberapa tadi? Keempat ya. Ya. Sekarang yang kelima, tutup atau uninstall aplikasi yang tidak diperlukan atau yang nggak pernah sama sekali digunakan. Nah, dia ada aja di situ terpampang gitu ya. Oke, langsung klik search, kemudian apps dan fitur. Apps. Nah, ini dia langsung ada muncul ya kawan-kawan. Diklik aja. Kemudian kita tunggu ya. Nah, di sini silahkan dipilih. Saya hapus ini ya aplikasinya, jadi tinggal sedikit. Sebenarnya ini awalnya banyak nih ya kawan-kawan. Awalnya banyak, dan ini hanya tersisa aplikasi-aplikasi yang betul-betul nggak mungkin saya hapus ya. Kalau saya hapus mungkin ada yang rusak di laptop ini. Jadi saya sebelumnya sudah menghapus ya. Jadi mana-mana aplikasi yang menurut kawan-kawan tidak perlu ya, tidak perlu, silahkan dihapus. Caranya gampang ya. Klik di sini. Ya, diklik kemudian uninstall. Kalau ini nggak mungkin saya hapus, ini bawaan ya. Contohnya gitu ya. Diklik misalnya Adobe ini ya, klik baru uninstall. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tinggal pilih mana aplikasi yang tidak berguna. Nah, kalau Audacity ini berguna bagi saya, makanya nggak mungkin saya hapus ya. Oke. Kemudian cara yang keenam ya, cara yang keenam adalah menonaktifkan aplikasi di background app-nya ini. Nah, ini klik icon Windows, ini dia. Kemudian klik setting katanya ya. Klik setting, icon Windows, kemudian setting, kemudian privasi ya. Nah, ini privasi. Kita ulang ya, mana tahu kawan-kawan lama kali nanti terlalu cepat tadi ya. Klik bagian sini icon Windows, kemudian setting, kemudian klik privasi, kemudian scroll ke bawah, dan di situ ada background apps ya, background apps. Ini sudah saya nonaktifkan ya. Kalau dia aktif gini awalnya, nah ini aktif nih seperti ini, ada yang aktif ada yang enggak. Nah, ini dia. Nah, ini ya, ada yang aktif ada yang enggak. Ini gunanya ini apa ya, kayak notifikasi memunculkan gitu ya secara otomatis. Saya langsung nonaktifkan aja. Kawan-kawan bisa pilih ya secara manual, ini di on kan, kemudian pilih aja nih, misalnya kalkulator off kan. Nah, ke kalender off kan misalnya kan. Nah, kalau saya sih langsung aja gini, saya matikan itu ya, langsung ya, biar nggak ribet-ribet lah gitu. Itu cara yang keenam ya. Kemudian cara yang ketujuh,
kurangi kerja prosesor. Nah, maksudnya proses ini kan terus bekerja, dikasihlah dia apa ya, waktu rehat sejenak, jangan terlalu dipaksa kali. Bagaimana caranya? Kita klik power option yang ada di baterai ini, atau bisa diketik di sini di search power option ya. Saya klik di sini aja, klik kanan ya, klik kanan, kemudian power option, klikkan saja ya power optionnya. Kemudian nanti pilih change advanced power setting ya. Sudah diklik. Nah, di bagian ini klik change plan setting. Nah, baru klik change advanced power setting. Nah, di sini ya. Ini untuk baterainya saya atur 5, kemudian untuk plug-innya ini 20 menit. Ini sudah saya atur sesuai dengan rekomendasi dari master agar baterai kita hemat. Oke ya. Jika sudah kawan-kawan atur, silahkan klik OK. Itu sudah saya atur ya, punya saya ya. Nah, kawan-kawan tinggal diatur aja. Kemudian nonaktifkan program start off. Ya, ini program yang otomatis berjalan ketika ketika laptop kita hidupkan, maka ada aplikasi atau software yang secara otomatis berjalan, dan ini tentu akan memakan banyak tenaga. Ya, ini tenaganya dibutuhkan dalam hal ini adalah baterai. Jadi caranya silahkan tekan secara bersamaan kontrol, alternatif, dan delete. Seperti ini ya. Akan muncul seperti ini, kemudian pilih bagian task manager. Nah, jika sudah muncul, klik di bagian start off. Nah, di sini sudah banyak program yang saya disable ya. Artinya tidak secara otomatis berjalan. Ya, ini macam Microsoft OneDrive, Windows Defender, Opera Browser, Opera Java TM ini, Chrome, Internet Download Manager ini saya disablekan ya, saya disablekan. Kemudian bagian proses ini ya, ini juga bisa kawan-kawan perhatikan ya, mana kira-kira yang tidak diperlukan. Ini secara otomatis berjalan. Ini program-program yang berjalan ini ya. Nah, kawan-kawan bisa melihat dari sisi memorinya mana yang paling banyak nih. Ada anti malware. Ini kalau di end kan ya, di end task kan dia akan berhenti, tapi tidak tidak malwarenya nanti tidak terjaga. Jadi saya tidak menonaktifkannya. Ini tergantung ya, mana aplikasi-aplikasi yang di sini yang sudah tidak digunakan tapi tetap berjalan, bisa kawan-kawan end task kan atau akhirkan ya. Nah, itu dia untuk bagian startup-nya. Jadi kawan ceklah ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah itu jaga persentase baterai. Maksud menjaga persentase baterai itu adalah seperti ini. Baterai saya tinggal berapa ini? 92%. Nah, ketika baterai saya 20% atau 30% lagi, maka usahakan untuk menchargernya ya. Untuk menchargernya. Supaya apa? Supaya baterainya tidak ngedrop ya, tidak ngedrop. Nah, di sini ada keterangan baterai saver ya, hidup dia ya kawan-kawan. Kalau diklik hilang nih. Nah, untuk bagian darkness-nya, ini bagian brightness-nya paling rendah darkness ya. Ini lagi posisi hidup. Kalau kita klik, baterai savernya akan nyambung ya, baterai saver. Kalau kita klik, dia off. Nah, ini on baterai savernya ya. Nah, ini untuk merubah warna ya, keterangan ya, penerangan ya. Baterai saver on. Jadi untuk mengaktifkan baterai savernya itu seperti ini ya kawan-kawan, di bagian baterainya. Nah, ada pilihan di sini baterai saver. Kalau mau off juga bisa, tapi dia di bagian baterai saver. Jika baterainya ini sudah kritis, jadi kita bisa mengaktifkan baterai saver. Dia akan secara otomatis ya kawan-kawan, baterai saver ini apabila seperti yang sudah kita atur tadi mencapai 20%, secara otomatis dia akan seperti ini, on ya, apabila 20%. Jadi ini tidak perlu tidak perlu diklik manual, dia akan otomatis. Itulah gunanya ketika kita men-setting baterai savernya tadi. Oke kawan-kawan, selanjutnya setelah menjaga presentasi baterai tadi yang saya katakan tadi ya, untuk persentasenya ini yang ke-10 ya, langkah ke-10 ini baru saya tambahkan tadi ya. Setelah mencari,
menonaktifkan visual effect. Visual effect ini artinya begini, seperti ini ya kawan-kawan. Ini bisa saya nonaktifkan seperti ini ya. Untuk dokumen ini kan ada muncul thumbnail-thumbnailnya nih kan. Thumbnail-thumbnailnya ini muncul. Nah, ini membutuhkan energi baterai untuk memunculkan thumbnail ini. Kita bisa menonaktifkan itu. Bagaimana caranya? Oke ya, kita buktikan ya. Klik di bagian search Appearance ya. Kita klik Appearance di bagian search-nya ini. Kita klik. Nah, di sini ada adjust the appearance and performance of Windows. Klik aja yang bagian sini ya kawan-kawan. Nah, di sini saya memilih ini. Pilih saja di bagian ini ya. Kalau untuk otomatisnya saya sudah mengklik custom ini, dalam arti saya mengklik show thumbnail sama smooth edge. Ini fungsinya apa? Kalau ini kita nonaktifkan, tulisan yang ini akan rusak. Nah, kita buktikan ya kawan-kawan. Tapi untuk mengaktifkan visual efeknya ini, menonaktifkannya, klik di bagian ini, pilih yang bagian adjust for best perform ya. Nah, seperti ini, klik apply, kemudian oke. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, thumbnailnya hilang ya kawan-kawan. Kemudian tulisan ini buram ya kan. Nah, ini bisa sangat mengurangi kerja baterai. Jadi dia bisa sangat menghemat. Tapi ya gitu ya. Nah, tulisannya jadi hancur gini. Nah, bagaimana cara mengatasi bagian tulisan ini? Gampang ya. Kita klik bagian apa tadi ya, Appearance tadi ya. Kita kembali, kita klik adjust ya, yang tadi ya, bukan just pocket ya, adjust ya. Nah, di sini klik saja di bagian yang ini, yang tulisan ini kan. Pilih di bagian fontnya nih, Smooth Edge of Screen Font. Diklik. Kemudian untuk thumbnail ini ya, ini kan penting kali ya. Untuk thumbnail, klik di bagian show thumbnail insert of icon. Klik apply. Nah, kan langsung kan muncul. Jadi dua ini penting bagi saya, jadi saya aktifkan. Klik OK. Ya, selesai ya kawan-kawan. Itu menghemat baterai yang ke-10. Oke ya kawan-kawan, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai bagaimana cara menghemat baterai supaya tahan lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.